Guru, aku ini penguasa bela diri. Ilmu pedangku tak terkalahkan, dan aku ada di puncak ilmu bela diri. Kamu baru berlatih belasan tahun. Ilmu pedangmu udah lebih hebat dariku. Guru, aku mohon izin untuk turun cari keluarga. Giok sabit ini adalah barang peninggalan keluargamu. Pikiran orang susah ditebak. Jangan mudah tunjukkan ilmumu. Kalau enggak, dunia bela diri bakal panik. Aku paham, Guru. Ardi masih menahan ilmu pedangnya. Dia nggak punya energi dalam dan nggak bisa bela diri. Tapi dia punya tubuh suci yang langka. Di dunia ini, nggak ada yang bisa kalahkan dia. Ayah, Ibu, kalian ada di mana? Hei Widya Lumia, mau lari kemana kamu, ha? Dia juga bermarga Lumia. Kalian demi rebut posisi perguruan terbaik, malah pakai cara yang sangat licik. Apa kalian masih punya martabat pendekar? Apa gunanya martabat? Ini dendam keluarga kita. Jangan libatkan orang lain. Biarkan adik ini pergi. Cuma penjagal yang bau. Biarin aja mati. Justru kamu kelihatan sangat cantik. Adik, aku akan tahan mereka. Kamu cepat lari. Selanjutnya adalah giliranmu. Adik, Nona Widya, kamu udah bangun? orang barusan itu gak melukaimu kan? Enggak. Syukurlah. Tapi gimana kamu bisa selamatkan aku? Ingat, kamu pewaris pedang langit. Jangan mudah tunjukkan ilmumu. Kalau enggak, dunia bela diri bakal panik. Sejak kecil aku hidup di gunung. Meski nggak punya energi dalam, tapi kakiku lincah. Jadi aku bisa membawamu dari sana. Oh, begitu. Terima kasih, adik. Kita baru pertama ketemu. Kenapa rasanya sangat akrab ya? Kalau waktu itu ayah nggak kirim adikku pergi, dia pasti juga udah sebesar ini. Nona, kamu tinggal di mana? Perguruan aliran. Mohon para leluhur, lindungilah Ardi agar selamat. Kalau harus menderita, maka hukumlah aku yang jadi ibunya. Pecundang yang gak punya energi dalam. Mungkin dia sudah lama mati. Kenapa kamu masih mikirin dia? Nyonya, ketua, Nona udah pulang. Widya, Terima kasih Tuan, sudah selamatkan putriku. Jangan sungkan. Aku dan Nona Widya udah akrab. Dan cuma saling bantu. Dan kalau boleh tahu kenapa Tuan datang ke kota sungai? Oh, biasanya aku ikut guru tinggal di gunung dan kerja sebagai penjagal. Aku datang ke kota ini untuk cari orang tua kandungku. Tapi aku nggak tahu mereka di mana. Oh iya, tapi aku punya giok sabit ini. Ardi, lihat. Giok ini dibuat sendiri sama ibu. Kamu harus tumbuh besar dengan aman ya. Istriku sayang, ayo sini biar aku lihat. Ayo. Dia nggak punya energi dalam. Wargaku mengandalkan bela diri. Perguruanku juga terkenal di Provinsi Tengah. Dan kalau sampai orang asing tahu aku punya putra yang nggak punya energi dalam, itu pasti bikin keluarga Lumia malu. Bawa dia pergi. Dan bilang kalau dia sudah mati sejak lahir. Ardi! Ardi! Ardi!
Itu giok yang kuberikan untuk Ardi. Ternyata anakku udah sebesar ini. Kita... Karena Tuhan sudah selamatkan putriku, jadi kami berutang budi padamu. Tinggallah di rumahku beberapa hari aja. Soal mencari orang tuamu, aku pasti akan membantumu, tenang saja. Terima kasih, Pak Agus. Waktu keluarkan giokku tadi, reaksi Nyonya Nadia sangat emosional. Aku juga mau mendekat sama dia. Apa dia kenal aku? Giok sabit itu aku buat sendiri. Aku nggak mungkin salah kenal. Dia itu Ardi. Kenapa kamu nggak biarin aku mengakuinya? Dia ternyata adikku. Mengakui apa? Dulu suruh kamu punya anak lagi, kamu nggak mau. Seorang tukang jaga. Apa kamu nggak malu? Aku yang malu. Kalian berdua, jangan ada yang mengakuinya. Kalau enggak, kalian keluar dari keluarga Lumia. Prasasti ini terbuat dari besi yang paling keras di dinasti Daksi. Cuma pendekar terhebat bisa tinggalkan bekas pedang di atasnya. Mending kita balik sekarang dan berlatih. Hei, penjagal, pernah latihan pedang? Nggak pernah. Udah kuduga jawabanmu. Gak punya energi dalam dan tubuh juga lemah. Bisa jadi penjagal udah bagus. Aku peringatkan kamu, jangan kira udah selamatkan Nona terus bisa tinggal di sini. Kamu itu cuma penjagal yang gak guna di sini. Beda jauh dibanding sama kami. Udahlah, mending kamu cabut sekarang. Ayo pergi. Perkataan guru benar. Pikiran orang susah ditebak. Kebaikan malah gak dihargai. Apa sesusah itu ya? Biar aku coba. Tuan Ardi, Nyonya Nadia. aku siapkan beberapa baju buatmu. Coba pakai, cocok nggak? Oh, makasih. Silakan ke sini. Keluarga Samudra mengincar posisi perguruan kita. Mungkin besok bakal datang menantang. Saat Widya lagi cedera, kalian harus rajin berlatih. Dan hari ini, aku akan ikut bersamanya, membawa kalian latihan. Iya, Ketua. Wah, prasastinya. Kenapa bisa jadi begini? Pecahannya rapi, ini terbelah dengan satu tebasan. Pendekar terhebat kerahkan seluruh tenaga. Cuma bisa tinggalkan bekas tebasan setengah inci. Orang ini bisa membelah prasasti jadi dua. Kekuatannya pasti jauh melebihi pendekar terhebat. Kalau kita dapat bantuannya, kita nggak usah takut lagi sama keluarga Samudra. Ketua, apa perguruan kita akan kembali ke puncak lagi dan jaga gelar nomor 1? Iya. Tetapi orang itu sekarang ada di mana ya? Hari ini yang datang ke rumah kita cuma Ardi. Apa mungkin itu dia? Anakku Ardi sudah besar. Nyonya Nadia, kenapa Anda
Menangis. Sini. Oh. Katanya kamu biasanya tinggal di gunung. Gurumu baik nggak sama kamu? Dan kakak seniormu, apa mereka pernah menindasmu? Guruku baik banget sama aku. Tapi di dalam hatiku nggak bisa melupakan keluargaku. Terutama ibuku. Aku mau tanya dia, kenapa dulu dia melahirkan aku, lalu meninggalkanku? Anak itu daging dari tubuh ibu. Ibumu mana mungkin gak sayang kamu? Dia pasti juga lagi nyariin kamu. Aku nggak salahin dia. Kamu lihat dirimu, kurus banget. Laki-laki harus makan yang banyak biar jadi kuat. Perjalanan jauh. Aku buatkan beberapa kue. Aku nggak tahu kamu suka makan apa, jadi ku bawa semua. Dan baju ini semuanya aku jahit sendiri. Cuaca udah dingin. Kamu harus pakai baju yang tebal. Nyonya, Anda baik banget sama aku. Andai aja Anda jadi ibuku. Sebenarnya aku... Orang keluarga Lumia di mana? Hei, orang keluarga Lumia ada di mana? Nyonya Nadia, Anda tadi mau bilang apa? Orang keluarga Samudra datang. Ardi nggak punya energi dalam. Dia nggak boleh terlibat. Nggak apa-apa. Ardi, kamu bawa barangmu dan pergi dulu. Di belakang ada jalan kecil. Kamu sebaiknya lewat situ aja. Nyonya Nadia baik sama aku. Aku harus ikut lihat. Ardi, kenapa kamu belum pergi? Kamu nggak bisa ilmu bela diri. Mending kamu pergi, biar nggak terlibat. Kau itu cuma seorang pecundang. Jangan ikut campur masalah ini. Mau pergi? Kalau kalian hari ini gak menyerahkan posisi perguruan terbaik, gak ada yang bisa keluar dari sini. Hei Gading, kamu ini anak muda. Berani sekali kamu sombong. Apa ini cara ayahmu mendidikmu? Ajar. Kurang ajar. Agus, kalau kalian menyerah, aku masih bisa membiarkan kalian hidup. Arena hidup mati. Berani nggak? Hidup dan mati ditentukan pemenang. Arena hidup mati. Kalau naik ke arena, nyawamu diatur takdir. Gimana? Pecundang keluarga Lumia. Kalian berani gak? Meski kekuatan Gading kalah dari ayahnya, tapi dia pendekar peringkat ke-19. Nona Widya baru peringkat ke-30. Bukannya ini cari mati? Iya, Semua pecundang. Kalau nggak ada yang berani, kalian merangkaklah dari bawah kakiku. Aku akan melawanmu. Terlalu lambat. Setiap gerakannya mempunyai celah. Seorang penjagal. Memangnya kamu tahu jurus pedang? Hah,
Masih sombong di sini. Agus, apa keluargamu udah sampai? Harus minta bantuan dari penjagal, ha? Pecundang yang gak punya energi dalam gak mungkin jadi murid keluargaku, mengerti? Jangan basa-basi. Kamu harus kalahkan Raka dulu. Jurus pedang gading dikenal sangat kuat, tapi agak lambat. Tapi Ardi nggak punya energi dalam, nggak bisa bela diri. Kenapa dia bisa tahu celahnya? Jurus pedangmu jelek banget. Bagaimana bisa kalahkan musuh? Raka, jangan hanya mengandalkan kekuatan. Cari celahnya dan serang kaki kirinya. Pasti bisa kalahkan dia. Kak Bima, terima kasih. Bagus. Cara mengalahkan dia, aku pun gak bisa tahu. Murid utama keluargaku memang sangat hebat. Gak sabar mau masuk ke jebakan musuh. Aku harus cari cara ingatkan mereka. Aduh. Kenapa tangan kananku kesemutan ya? Dari kemarin aku nggak motong daging. Sekarang tiap 3 tebas harus mengambil nafas. Tanganku udah gak bertenaga. Tiap 3 tebas sudah harus ambil nafas. Setiap 3 tebas, tangan kanan Gading kehilangan tenaga. Itu waktu yang terbaik untuk menyerang. Penglihatannya tajam. Ardi beneran gak bisa jurus pedang. Raka, dengerin aku, serang kaki kirinya. Baik. Bodoh. Ini celah yang kuberikan ke kamu. Kaki kiriku itu stabil banget. Gak mungkin aku salah. Weh, kamu pantas disebut kakak senior. Beneran sangat bodoh. Kalau dia mati, ha? Itu semua salahmu. Kamu! Aku pasti nggak salah. Pasti tenaga Raka tadi kurang kuat. Agus, murid keluargamu semua pecundang ya. Kamu bukan cuma terima pecundang, juga terima seorang penjaga. Orang seperti dia di keluargaku gak pantas menjaga gerbang. Bima, setelah Gading lakukan 3 tebasan dan bilah pedangnya bergeser, serang tangan kanannya. Nona Widya ini masih lumayan jeli. Aku akan coba serang Nona Widya. Tanganku! Bagus sekali. Anakku memang lebih hebat. Ternyata tebakannya benar. Tapi Ardi ini nggak punya energi dalam, juga nggak bisa bela diri. Dengar Jaya, kamu sudah kalah. Sekarang cepat bawa orangmu keluar dari rumahku.
Salah. Orang yang kuat memutuskan. Tadi tenaga anakku udah terkuras setelah lawan 2 orang, makanya kalian bisa menang. Kemenangan ini gak sah. Sekarang, lawan kalian. Itu aku. Kamu melawan yang lebih mudah. Apa kamu nggak takut diejek sama orang lain? Diejek? Diejek orang mati? Bima, Jadi ini kekuatan peringkat ke-10. Kak Bima nggak bisa menahan jurusnya. 20 tahun lalu, keluarga Lumia bisa disebut yang terbaik di Provinsi Tengah. Zaman udah berubah, udah lama terancam. Kalian para pecundang pertahankan posisi jelek ini. Dan gak mau serahkan perguruan ini, jadi jangan salahkan aku. Kalau aku bertindak kejam. Nama baik keluarga Lumia gak akan kubiarkan hancur di tanganmu. Agus, selama ini kamu bekerja keras buat keluarga Lumia. Kamu masih bisa mengangkat pedang? Untuk melawanmu, tentu aku bisa. Pak Agus, nggak bakal tahan lama. Hei penjagal, jangan asal bicara kamu! Kamu itu nggak bisa bertarung, jadi kamu nggak berhak untuk menilai Pak Agus. Cukup! Ardi ini tamu kehormatan. Biarkan mereka istirahat. Agus! Bagus! Agus! Si tua bangka, kamu lemah banget. Kalian, siapa lagi yang bisa kalahin ayahku? Langsung maju bareng aja sini. Aku maju! Widya, ayahmu nggak bisa kalahin. Kamu jangan. Ibu, aku orang keluarga Lumia. Meski nggak bisa menang, aku tetap harus maju. Widya, Kamu itu baru peringkat ke-30. Gimana bisa lawan ayahku? Mending menyerah aja. Cih! Mimpi! Mending aku mati daripada nurut pada keluarga Samudra. Cari mati. Widya, Sepertinya hari ini beneran gak ada yang bisa selamatkan kita. gawat. Jaya bakal bunuh Widya. Ardi, aku sebagai istrinya Agus. Sekarang kita dalam bahaya. Aku harus turun tangan. Sebenarnya, aku itu ibu yang kamu cari. Penyesalan terbesar sepanjang di hidup ibu adalah nggak bisa melindungi kamu waktu kamu lahir. Tapi sebelum ibu meninggal bisa melihatmu hidup dengan baik.
Ibu udah senang. Pantas saja aku merasa dia sangat akrab. Ternyata dia ibu kandungku. Dendam keluarga kita, kamu jangan ikut campur. Kamu gak punya energi dalam. Cepatlah pergi dari sini. Hari ini aku bunuh kau. Yeah! Yeah! Ardi! Widya, Beraninya kalian main curang. Pecundang, beraninya maju dengan pisau jagal. Kamu belum pernah membunuh ya? Aku udah bilang kalau aku seorang penjaga. Dan cuma bisa potong daging. Ardi! Cepat turun! Ibu udah menunggumu 20 tahun. Akhirnya bisa ketemu kamu. Kamu gak boleh kenapa-napa. Kamu sudah berani melanggar perintahku mengakui pecundang ini. Ardi, jangan kira ibumu sudah mengakui kamu bisa jadi keluarga ini. Kamu itu penjagal yang gak berguna. Ayo cepat turun dari situ. Jangan bikin aku malu di depan umum, mengerti? Aku nggak bilang aku orang keluargamu. Aku berjuang untuk ibuku dan juga kakakku. Oh, ternyata kamu putra keluarga Lumia. Agus, gimana pun kamu itu pendekar pedang yang ternama. Kalau aku jadi kamu, lahirin anak yang gak berguna sepertinya, pasti langsung kubunuh. Pantas keluarga Lumia payah. Pasti sial gara-gara si pecundang ini. Kalian... Ardi, kamu cepat pergi. Ardi, kamu cepat pergi. Ibu, kakak, sekarang aku sudah kembali. Serahkan semuanya ke aku. Dengan pisau jagal, kamu gak bisa lindungi siapapun. Pisau jagalku. Itu buat bunuh orang sepertimu. Beraninya memakiku. Mati kamu. Yeah! Yeah! Itu. Oh. Ah! Ayah! Enggak, bukannya penjagal itu enggak punya energi dalam. Terus energi pedang tadi datang dari mana? Aura ini belum pernah kulihat sebelumnya. Ini gak kalah kuat dari ilmu pedang langit. Ardi ini cuma penjagal yang gak berguna. Kenapa dia bisa sehebat ini? Aneh sekali. Pasti dia lagi beruntung. Ternyata Ardi bisa kalahin peringkat pedang ke-10. Pantas dia bisa tahu celahnya Gading. Kita bisa ninggalin penginapan. Pasti gak semudah yang dia bilang. Kamu tadi bilang, siapa yang cari mati? Siapa kamu sebenarnya? Kamu gak pantas tahu identitasku. Tapi kalian berani sakiti dan menghina keluargaku. Jadi harus tanggung akibatnya. Jangan mendekat! Aku ini pewaris keluarga Samudra. Kamu tahu siapa pamanku? Dia itu si peringkat ke-8, Arjuna! Dia bentar lagi datang! Peringkat ke-8? Kedengarannya biasa saja. Kamu? Meski pamanmu itu peringkat pertama, dia pun gak bisa melindungi kamu. Aku sangat yakin hal itu. Beraninya kamu sakiti keluargaku! Kakak, akhirnya kamu datang. Aku hampir dibunuh oleh bocah itu. Paman, ada paman di sini. Penjagal itu pasti mati. Keluarga Lumia
tinggal tunggu dibunuh aja. Arjuna itu pendekar peringkat ke-8. Jurus pemecah tulang miliknya udah sangat hebat. Jurusnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Jaya. Kekuatan Arjuna sangat sulit ditebak. Dulu dia nggak terkalahkan di Provinsi Tengah. Meski Ardi menang melawan Jaya. Tapi dia masih muda. Takutnya dia nggak bakal kuat. Meskipun Jaya dan Arjuna hanya terpaut 2 peringkat, tapi jarak setiap peringkat di antara peringkat pedang ini seperti jurang yang sulit dilewati. Aku mau lihat si pecundang itu sampai kapan bisa beruntung. Ardi, cepat turun. Kamu gak bisa kalahin Arjuna. Iya, dengerin ibu. Cepat turun. Ibu, tenang aja. Dia cuma peringkat ke-8. Hari ini selama ada aku, gak ada yang bisa ganggu keluarga Lumia. Dasar kau bocah tengik gak tahu diri. Dengan cara licik, kamu kalahkan keponakan dan adikku. Kamu udah sombong. Kamu kira kamu itu pewaris pedang langit? Hari ini aku bakal tunjukkan padamu apa itu jurus pedang sejati dan apa itu kekuatan peringkat ke-8. Kakak! Paman! Ternyata dia bisa kalahkan Arjuna si peringkat 8. Apa dulu aku salah menilainya ya? Gak mungkin. Kakak, mana mungkin kalah sama penjagal yang gak punya energi dalam. Kamu pasti pakai cara licik. Satu tebasannya bisa kuras 30 tahun kekuatan dalamku. Gak bisa. Aku harus minta orang itu datang. Padahal kamu orang gak punya energi dalam. Gimana bisa punya kekuatan sekuat ini? Ini gak mungkin. Itu karena wawasanmu kurang luas. Semua orang yang latihan bela diri bisa lihat dia gak punya energi dalam. Gimana dia latih kekuatannya ya? Apakah dia punya bakat yang langka itu? Kenapa kalau kamu bisa bela diri? Keluarga Lumia itu udah mulai melemah. Sekarang kamu bisa lindungi mereka. Tapi kamu gak akan mungkin bisa melawan saat dikepung pendekar keluarga Samudra. Hei penjagal, bagi keluarga Lumia, kamu hanya beban yang tak berguna. Karena kamu terlahir gak punya energi dalam. Ayahmu, ibumu. Makanya mereka tega tinggalin kamu di gunung terpencil. Ucapan Gading memang sangat jahat. Tapi itu kenyataannya. Ibumu khawatir sama kamu. Lebih dari 20 tahun. Apa dia pernah cari kamu? Hah? Dia nemuin kamu tapi tetap aja anggap kamu pecundang. Kalian licik dan kejam. Bukan begitu. Bukan seperti itu. Jangan dengar omong kosong mereka. Ibuku beneran juga remehin aku. Ardi, jangan percaya dia. Diam kalian. Urusan keluarga kami. Bukan urusan orang licik kayak kalian. Ardi, ibu minta maaf. Selama ini sudah buat kamu menderita. Kamu benci aku. Ini semua memang pantas buatku. Tapi percayalah sama aku. Perasaan ibu padamu gak pernah berubah. Aku beneran sudah salah. Meninggalkanmu itu keputusanku. Kalau kamu punya dendam, lampiaskan saja pada aku. Tapi ibu dan kakakmu, juga keluarga Lumia, mereka butuh kamu. Ardi, lihat orang-orang di depanmu itu. Mereka cuma membual soal keluarga. Apa yang bisa mereka kasih? Hah? Bakatmu gak tertandingi. Terkurung di keluarga Lumia. Sayang banget. Mereka cuma melahirkan dan gak mau ngurusin kamu. Datang aja ke keluarga Samudra. Aku jadikan kamu tamu kehormatan. Ditemani wanita cantik dan nikmati kemewahan tanpa batas. Nantinya kita bersatu kuasai dunia bela diri. Bukankah itu menyenangkan? Adikku gak bakal percaya omong kosongmu. Diam! Kamu pikir kamu siapa? Hah?
Kamu gak berhak ikut bicara. Ayo Ardi. Gimana menurutmu? Biasa aja. Aku udah beberapa hari bareng mereka. Mereka seperti apa aku lebih ngerti dari orang lain. Mereka itu keluargaku. Gak perlu ada yang mengadu domba. Ardi, Kamu! Dasar bajingan gak tahu diri. Kamu gak punya energi dalam. Heh, keuntungan yang kami beri sudah jadi impian oleh orang biasa. Kamu! Kamu ngotot mau bermusuhan sama keluarga Samudra. Awalnya aku mau kasih kamu kesempatan. Kalau gitu, kamu mati saja bareng keluargamu sekalian. Kamu udah kalah dari Ardi, masih mau berontak? Aku memang kalah, tapi keluarga Samudra belum kalah. Jurus pedangmu bisa kalahin jurus pemecah tulang. Tapi gimana kalau pedang langit? Pedang langit. Betul. Hendra yang kami undang akan segera sampai di sini. Dulu dia pernah jadi murid pedang langit. Belajar pedang langit, dia itu master jurus pedang sejati. Hendra itu ahli peringkat pertama. Mereka ternyata bisa mengundangnya. Katanya dia udah melatih pedang langit sampai sempurna dan gak tertandingi. Hendra disebut punya bakat langka yang ada di dunia. Baru 28 tahun, udah jadi peringkat pertama lewat jurus pedang langit. Dia punya masa depan yang luar biasa. Nama ini sangat familiar. Sepertinya aku pernah dengar. Tunggu. Jangan pergi. Kamu ganggu banget. Kenapa kamu lagi? Akhirnya ketemu kamu. Guru, ajari aku pedang langit. Dia cukup berbakat dan terus menggangguku. Tiap aku sembunyi, dia selalu bisa temukan aku. Mungkin ini orang yang guru bilang itu ya. Ya, baiklah. Saya Hendra, Guru. Saya mohon bimbingan dari Guru. Ternyata dia. Ternyata dia. Takut ya? Kalian kaget kan? Kalian dengar ya? Cepat tumbuhkan bela diri kalian, maka kalian bisa hidup. Penjagal sialan. Tadi itu kan kamu sangat sombong. Heh. Setelah Hendra datang, lihat aja gimana dia motong tanganmu itu, biar kamu gak bisa bergaya pakai pisau jagal itu lagi. Pedang langit? Itu gak susah. Heh, kamu pasti udah gila ya? Pedang langit itu adalah jurus pedang nomor 1 di dunia. Banyak orang habiskan hidupnya cuma bisa lihat permukaannya. Kamu yang gak punya energi dalam dan juga seorang penjagal. Berani bilang gak susah? Kalian jangan lupa, tadi penjagal sepertiku ini yang kalahin kalian sampai babak belur. Kamu! Aku gak akan ribut sama pecundang kayak kamu. Pokoknya hari kematianmu akan segera tiba. Siapa berani hina pedang langit? Tuan Hendra, si pecundang itu, dia gak hanya hina pedang langit, tapi juga bilang pedang langit mudah dipelajari. Heh, sombong banget. Cepat beri dia pelajaran. Hah. Tuan Hendra, anak ini nggak tahu diri, menghina pedang langit. Tolong kembalikan nama baik pedang langit. Benar. Hah? Pecundang, tadi kamu bilang pedang langit mudah kan? Kenapa pas ketemu Tuan Hendra gak bisa ngomong apa-apa? Kamu ketakutan ya? Setelah Tuan Hendra beri kalian pelajaran, aku bakal lumpuhkan kemampuanmu. Lalu bawa ibumu dan kakakmu ke keluargaku. Biar pelayan keluargaku permainkan mereka. Kamu pukul aku!
Tuan Hendra, apa maksudnya ini? Guru, saya Hendra. Hormat pada guru. Hah? Guru? Maaf udah lancang tadi. Mohon guru hukum saya. Sejak terakhir berpisah, saya udah 5 tahun mencari guru. Hari ini, akhirnya bisa bertemu. Ini tidak mungkin. Hendra udah terkenal sejak muda, 10 tahun lalu. Udah jadi ahli peringkat pertama. Ini sungguh konyol. Peringkat pertama. Hendra si peringkat pertama. Dia ternyata murid dari Ardi. Ini Anakku Ardi sehebat ini. Selama ini dia pasti banyak menderita. bisa membuat Hendra berlutut dan memanggilnya guru. Kemampuannya mungkin lebih tersembunyi dari yang kukira selama ini. Tuan Hendra, kamu salah orang kan? Dia cuma bisa sedikit jurus pedang. Gak mungkin dia menguasai pedang langit. Kalian berdua keji dan keterlaluan. Saya nggak hormat. Mohon maafkan saya, guru. Gak masalah. Katanya kamu belakangan ini cukup sukses. Udah jadi peringkat pertama. Hah? Guru terlalu memuji saya. Kalau bukan guru yang sabar membimbing saya juga nggak bisa memahami rahasia jurus pedang ini. Kalau tanpa guru, saya nggak bisa dapat gelar peringkat pertama. Kalau di dunia, guru hanya peringkat kedua. Siapa yang berani jadi peringkat pertama? Hendra, kamu janji mau bantu keluarga Samudra. Apa kamu mau ingkar janji? Keluarga Samudra punya kitab warisan. Baru aku setuju untuk kerjasama. Tapi keuntungan sekecil itu tidak akan bisa dibandingkan dengan budi guruku. Kamu, janji dibatalkan. Kalian bertiga, berani sekali kalian mencemarkan nama guruku. Kalian pantas mati. Hendra, kamu bakal menyesal. Tunggu sebentar. Walau mereka berbuat jahat, tapi nggak harus dihukum mati. Hancurkan kemampuan mereka sebagai peringatan. Baik, guru. Saya bakal taati ajaran guru. Kemampuanku! Aku dengar kamu suka permainkan cewek, kan? Kamu mau ngapain? Aku bakal bikin kamu gak bisa punya anak lagi. Aku bakal patahkan hasratmu itu. Anakku. Cepat kalian keluar dari sini. Kalau enggak, jangan salahkan aku bertindak kejam. Pergi! Kalian dasar gak tahu diri. Tolong lepaskan kami. Keluarga Samudra rela jadi budak dan nurut pada keluarga Lumia. Saat kamu hina keluargaku, gak pernah nyangka bakal begini. Hah? Tunggu dulu. Ardi, jangan kotori tanganmu karena mereka. Mereka udah kehilangan ilmu bela diri. Nggak bakal bikin keributan lagi. Mending serahin ke penjara pemerintah. Selama ini mereka selalu berbuat jahat. Biarlah hukum yang menghukum mereka. Ibu, aku tahu itu. Aku cuma nakutin dia. Dasar Ardi bajingan. Hancurkan masa depanku. Dan merusak martabatku. Dendam ini gak akan kulupakan. Udahlah. Bahkan Endra aja udah pindah ke pihaknya. Dia menguasai jurus pedang langit. Dan jurus pedang langit kita gak bisa kalahkan mereka. Pedang langit. Pedang langit. Pedang langit sialan ini. Apa gak ada cara buat kalahin mereka?
Kalian mau balas dendam? Mau, aku mau. Tolong senior beritahu kami. Maka ceritakan padaku yang barusan kalian bilang pedang langit ini. Sebenarnya itu gimana? Ardi, kamu terluka nggak? Aku nggak apa-apa kok. Syukurlah. Ardi, bisa nggak kamu panggil aku ibu sekali lagi? Ibu, Iya. Udah 20 tahun, akhirnya kita berkumpul lagi. Kamu belajar pedang langit dari penguasa bela diri. Kekuatan sehebat ini. Perguruan aliran keluarga Lumia. apa urusanmu? Kamu remehin aku nggak punya energi dalam kan? Iya. Ninggalin aku selama 20 tahun ini. Apa kamu pernah menyesal? Aku... Mungkin aku benar-benar bersikap salah. Guru! Guru! Guru, beneran Anda? 2 tahun gak ketemu sama guru, saya kira gak bakal bisa ketemu lagi. Guru, dulu Anda sabar bimbing saya. Saya selalu mengingatnya guru. Dengan latihan keras, akhirnya saya mengerti tentang pedang langit. Sebenarnya mau datang untuk berterima kasih, tapi saya menemukan tempat guru udah kosong. Guru juga gak ada kabarnya. Saya kira saya gak bisa bertemu guru lagi. Itu karena setelah kamu jadi terkenal, banyak orang kira aku pendekar tersembunyi. Setiap hari datang ganggu aku. Mulai sekarang di depan orang lain, jangan bilang kalau aku ada di sini. Baik guru. Kakak! Kakak! Kamu siapa? Kamu siapa? Apa maksudnya ini? Adik, gimana kamu tahu aku di sini? Ayah bilang kamu turun gunung. Aku nggak tenang jadi ikut ke sini. Oh, Bibi, kenalkan saya Hendra. Hormat pada Bibi. Kelihatan masih polos. Apa ini murid yang kamu terima 5 tahun lalu? Guru, rupanya Anda udah akui saya sebagai murid. Guru, guru, guru. Jurus pedang yang Anda tunjukkan hari itu, saya udah mulai mengerti. Saya baru menguasai dasarnya. Jadi mau lanjut belajar sama guru. Guru. Jurus pedang yang Anda tunjukkan hari itu, saya udah mulai mengerti. Saya baru menguasai dasarnya. Jadi mau lanjut belajar sama guru. benar kata guru. Sekali bergerak bisa bikin masalah. Udahlah, bilang seperlunya aja. Oke. Tapi aku cuma bisa beri sedikit petunjuk berdasarkan jurus pedangmu. Baik guru. Ingat, kekuatan dari tanah, Kekuatan dari tanah. napas ke pusat energi. Napas ke pusat energi. Niat ikuti hati, Niat ikuti hati. hati ikuti pedang. Hati ikuti pedang. Pedang ikuti hati. Pedang ikuti hati. Kekuatan dari tanah, pedang ikuti hati. Kekuatan dari tanah. Guru. Saya agak bodoh. Gimana kalau guru jelaskan lagi? Kamu ini kenapa? Kakak, ayahku suruh aku bawa sesuatu buatmu. Ayo kita pergi. Guru! Padahal cuma mau nipu dia buat nemenin aku. Tapi malah pergi gitu aja.
Wah, badannya ini. Bibi, lagi belajar metode pengamatan tingkat tinggi ya? Siapa di luar? Aku pergi dulu ya. Dasar kamu ini. Kakak, aku mau kasih barang. Malam-malam begini, kamu ini ngapain diam-diam kayak maling? Ayahku suruh aku bawain sesuatu buat kamu, jadi aku datang. Oh, mana barangnya? Aduh, aku lupa. Aku ambil sekarang. Hei, sebelah sini. Aku harus beritahu dia batasan pria dan wanita. Pecundang. Pikiran kacau, jiwa nggak terkendali. Dengan kemampuanmu, gimana bisa mengalahkan pedang langit? Kemampuan bela diriku hancur. Kemampuan bela diriku udah dihancurkan. Aku nggak terima. Ardi, penghinaan yang kamu berikan akan kubalas 1000 kali lipat. Pedang langit ini nggak gampang dilawan. Sekarang ilmu bela dirimu sudah hancur dan sudah dikebiri. Perasaan dan nafsu sudah hancur. Kebetulan cocok. Kamu berlatih tebasan kejam ini. Kalau mau latih ilmu ini, harus putuskan perasaan dan nafsu. Ilmu baru bisa kejam dan gak berperasaan. Ardi, setelah aku menguasainya, aku akan buat hidupmu menderita. Guru udah membimbing saya. Saya gak tahu gimana harus berterima kasih. Mendekatlah. Iya. Guru, kenapa Anda begitu membenci pedang langit? Semua gara-gara guru yang baik itu. Aditya, dulu guru gak wariskan ilmu pedang langit ke aku, malah diberikan ke kamu. Sekarang, ku buat orang yang paling kamu sayang mati tanpa jasad utuh. Biar kamu tahu, tanpa pedang langit, aku bisa hancurkan semua yang kamu punya. Tenang aja, ayah suruh aku pegang perguruan. Dia pergi bertapa ke bukit. Ardi, kamu jangan jadi cowok gak bertanggung jawab. Kak, apa yang kamu katakan? Guru! Guru! Aku dapat kabar. Penguasa Provinsi Awan muncul di depan umum dan banyak pendekar yang berdatangan. Penguasa Provinsi Awan muncul. Mungkinkah ayahku turun gunung? Beliau udah bersembunyi puluhan tahun. Belum pernah seheboh ini. Ini gak mungkin. Gak mungkin. Guru lebih takut ribet dibanding aku. Gak bakal bikin kehebohan begitu. Apalagi, aku baru ketemu dia sebulan lalu. Benar. Mungkinkah ayahku dalam masalah sampai terpaksa turun gunung? Pasti ada yang aneh. Menurutku, ada penjahat menyamar jadi guru leluhur untuk menipu orang. Tindakan ini nggak bisa dimaafin. Biar aku dan adik kesana melihatnya. Guru, kalau begitu biar saya dulu yang pergi ke Provinsi Awan buat periksa. Nanti Bibi dan Guru baru menyusul. Baiklah.
Kamu pergi duluan. Baik, Guru. Tuan Pendekar, tolong aku. Pedang Wangi tertarik padamu. Itu adalah keberuntungan di hidupmu. Hah, nurut saja ikut kami pulang. Kamu pasti akan dapat imbalannya. Lagi bingung gak ada tempat buat cari kabar. Kesempatannya malah datang sendiri. Kakak-kakak, apa mungkin kalian salah paham? Hei, penjaga kayak kamu itu nggak usah ikut campur untuk urusan ini. Cepat pergi sana. Penguasa bela diri yang kalian maksud, apa penguasa bela diri orang yang suka memaksa cewek seperti ini? Siapa kamu ini? Kamu kira kamu siapa? Beraninya ikut campur urusan ini? Kamu cari mati ya? Lepaskan gadis itu! Masih ada gadis cantik ini ya, kakak. Hari ini kita beruntung. Minggir! Kalau enggak, kami bawa kamu ke penguasa bela diri. Kalau gitu coba aja. Sebenarnya kalian siapa? Cepat pergi! Terima kasih banyak atas bantuan kalian. Aku Ratna. Terima kasih banyak. Gak masalah, cuma bantu sedikit. Nona Ratna, penguasa bela diri yang mereka maksud sebenarnya ada apa? Ceritanya panjang. Bulan lalu beredar kabar di dunia bela diri, penguasa bela diri muncul di Provinsi Awan. Banyak pendekar pedang berkumpul untuk melihat wibawa penguasa bela diri. Tapi orang itu malah pakai nama penguasa bela diri untuk menguras harta orang dan membuat onar. Membuat Provinsi Awan penuh dengan kekacauan. Apa gak ada yang melawan? Orang-orang ini namanya tercantum di peringkat warga biasa. Mana mungkin berani melawan. Lalu mereka nangkap kamu, apa tujuannya? 3 hari lagi akan diadakan jamuan para pendekar. Dia mau undang semua pendekar pedang, susun ulang peringkat pedang. Dan anak buahnya bilang, tangkap aku untuk acara itu. Ternyata begitu. Tapi acara sebesar ini beneran gak ada masalah. Adik, kamu udah berjalan jauh. Kita istirahat di sini aja. Di dekat sini ada penginapan. Gimana kalau aku antar kalian istirahat? Anggap aja sebagai ucapan terima kasih. Nggak usah. Baiklah. Mohon maaf merepotkan Nona Ratna. Adik, jangan main-main. Tuan, aku langsung jatuh cinta pada Anda. Aku mau selamanya melayani di sisi Anda. Nona Ratna, ini gak boleh. Aku cuma seorang penjagal. Mana pantas sama Nona Ratna secantik ini. Apalagi aku udah suka seseorang. Apa itu Nona Rara? Aku nggak keberatan. Akhirnya kamu turun tangan juga. Kamu udah tahu aku sekelompok sama mereka. Langkahmu ringan dan stabil. Nafasmu panjang dan teratur, jelas kamu orang yang terlatih. Kamu bukan orang biasa. Ketiga orang itu bukan lawanmu. Apalagi setelah melihat kami datang, kamu sengaja menghampiri kami. Ternyata aku udah ngeremehin kamu. Kekuatannya sama sekali nggak bisa kutebak. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Larinya cepat juga. Sejak penguasa bela diri muncul, selalu terasa ada sepasang tangan yang terus mendorong kita mendekat. Sebenarnya, siapa dalang dibalik ini? Kakak, jangan bilang kamu suka sama cewek itu ya? Kenapa masih belum puas? Mana mungkin? Baguslah, kakak cuma milikku aja. Kamu keluar dulu, aku mau ganti baju. Cepat pergi. Saya gagal melakukannya. Mohon hukum saya. Sialan. Sialan! Tuan, tenang dulu. Saya bakal bantu redakan amarah Anda. Hmm. Kamu itu cuma cewek murahan, bekas orang.
Apa hakmu merendahkan aku? Tuan, aku masih berguna. Aku bisa menyamar. Aku akan biarkan kamu hidup. Pergi sana. Baik. Ardi. Dendam kita gak akan pernah padam. Kakak, Ngapain kamu masuk? tahu nggak cewek itu seram banget. Kamu begitu kuat, kamu harus lindungi aku. Lagi pula, waktu kecil kamu yang nemenin aku tidur. Adik, kamu itu udah gadis dewasa. Lagi pula, ya udah, tidur bareng aja. Kakak memang sayang aku. Udah, ayo tidur. Kamu lagi ngapain? Tidur di lantai. Kalau enggak, kamu balik tidur di kamarmu. Kakak, apa isi surat dari muridmu? Di sini isinya, penguasa bela diri palsu itu menipu orang. Tubuhnya gak ada sedikit pun aura pedang langit. Aku udah tahu ini palsu. Mereka sebenarnya mau ngapain ya? Ini jebakan yang sangat bagus. Kakak, apa mereka mau mengincarmu? Tenang aja. Kekuatanku kamu juga udah tahu. Kalau memang mereka mengincarku, kita pura-pura ikut rencana mereka. Jamuan itu buat susun ulang peringkat pedang waktu berkumpulnya semua orang. Aku mau lihat penguasa bela diri palsu ini. Sebenarnya, siapa orangnya? Sebentar, kalian tunggu dulu. Sebentar, kalian tunggu dulu. Boleh tahu pendekar muda ini urutan keberapa di peringkat pendekar? Apa ada bukti identitasnya? Gak ada di peringkat pendekar, gak boleh masuk ya? Iya, harus ada pendekar dari dalam peringkat yang jadi penjamin. Atau pakai batu uji pedang ini sebagai bukti, asal senjatanya bisa tembus kedalaman yang ditentuin, juga boleh masuk. Si Hendra itu kenapa nggak bilang ada aturan ini? Orang di peringkat pedang, aku cuma kenal dia. Orang yang kenalin aku itu namanya Hendra. Bocah, jangan mimpi. Dia itu adalah pendekar yang peringkat pertama. Mana mungkin orang nggak terkenal kayak kamu itu bisa dekat dengannya. Kalau begitu, kamu dekat sama dia? Meski aku sama pendekar Hendra belum pernah ketemu, tapi jurus pedang langit pertama dia bertahan di puncak selama ini. Itu sesuatu yang sulit dicapai bagi para pendekar. Dan aku juga nggak bisa merasakan pusat energimu karena begitu lemah. Ditambah kamu nggak bawa pedang. Kupikir kamu cuma mau menyusup masuk. Mimpi saja kamu. Siapa bilang aku nggak bawa pedang? Ini adalah pedangku, pisau jagal. Pisau jagal. Cuma tukang jagal mau masuk ke jamuan para pendekar. Aku sarankan ya, mending kamu pulang potong daging aja. Sudah cukup kalau memang kalian berdua nggak ada di peringkat pedang dan nggak punya buktinya. Lebih baik kalian pulang aja. Jangan mengganggu di sini. Kamu? Tunggu, siapa bilang aku nggak ada di peringkat pedang? Dan aku nggak berhak masuk. Bawa 2 pisau jagal, mau pura-pura jadi pendekar pedang. Aku udah lama di dunia bela diri, belum pernah dengar hal sekonyol itu. Lebih baik kalian pulang saja. Bukankah tadi kamu bilang batu uji pedang ini juga bisa jadi bukti? Iya, tetapi Kamu ada di peringkat itu? tentu aja. Aku peringkat 98. Oke. Kalau gitu aku beradu sama kamu di sini. Kalau aku menang melawannya, apa itu bisa buktikan aku punya kemampuan setara? Dan kami boleh masuk.
Baiklah, boleh. Oke, adu di batu uji pedang ini aja. Kalau kedalaman tebasanku 1 inci lebih dalam dari dia, biarkan kami masuk. Bagaimana? Silakan. Dasar bocah sombong. Penjagal aja berani menantangku. Baiklah, sesuai kemauanmu, hari ini ku buat kamu kalah dan terima kenyataan. Iya, iya. 159 senti. Giliranmu, ayo. Apa gunanya pisau jagal yang panjang? Batu uji pedang ini terbuat dari baja hitam berumur 1000 tahun. Cuma pisau yang bisa ditempa sempurna, baru bisa menembusnya. Aku lebih dalam 1 inci, aku menang. 160 senti. Pas 1 senti lebih dalam. Itu nggak mungkin. Beneran nggak mungkin. Udah ku bilang, kami punya kemampuan setara peringkat. Aku sudah salah menilai. Silakan masuk. Kalau tadi aku sempat menyinggung, mohon dimaklumi. Silakan. Bukankah kemampuan bela dirinya udah hancur? Kenapa masih bisa pakai pedang? Memang ada yang aneh. Aneh. Tubuhnya diselimuti aura kematian. Gerakannya licik dan menyeramkan, bukan aliran yang benar. Sepertinya dia latihan ilmu sesat. Pecundang. Siapa lagi? Pendekar Provinsi Awan ini. Gak ada yang bisa bertarung denganku ya. Gading menang. Gading udah kalahin 8 orang berturut-turut. Kayaknya peringkat pertama bakalan ganti orang nih. Sekuat apapun dia, bisa kalahin pedang langit pendekar Hendra. Kehebatan pedang langit nggak semudah itu dikalahkan. Tapi, apa kamu nggak merasa aneh? Jurus pemecah tulang warisan keluarga Gading kuat dan ganas. Tapi kenapa jurusnya sekarang malah kejam dan licik? Jurusnya ini sangat aneh. Dengar kamu bilang begitu, aku juga melihatnya. Jurus pemecah tulang gerakannya terbuka, tapi gerak tubuhnya malah susah ditebak. Aneh sekali. Hendra, di mana kamu? Keluar lawan aku! Hei, Gading. Ilmu bela dirimu udah hancur. Tapi masih bisa bertarung lagi. Kamu jangan banyak omong ya. Bajingan Ardi itu bersembunyi di mana? Suruh dia keluar. Kenapa dia bicara begitu? Gak masalah. Tapi Hendra gak bisa kalahin dia. Cih, sampah kayak kamu gak pantas buat lawan guruku. Setelah aku lumpuhkan kamu, apa kamu masih bisa berlagak sombong? Gayamu jauh lebih sombong dari beberapa bulan lalu. Hah? Hari ini biar aku lihat sendiri. Ilmu sesatmu ini sebenarnya sehebat apa sekarang? Yai! Jurus pedang yang kejam dan aneh. Ternyata di dalamnya ada aura jahat yang merusak. Dengar Hendra, apa kamu kira? Cuma pakai jurus pedang langit, kamu bisa mengalahkan aku. Yai! Peringkat pertama, cuma segitu saja. Pendekar Hendra ternyata terluka. Ini nggak mungkin. Gading ini sebenarnya belajar ilmu sesat apa? Ilmu ini, sepertinya aku pernah dengar.
Gimana rasanya serangan? Tebasan kejamku. Tebasan kejam. Belum pernah dengar. Itu cuma ilmu sesat yang rugikan orang dan juga diri sendiri. Ilmu sesat seperti ini gak bisa ditoleransi. Tebasan kejam. Tanpa perasaan dan nafsu. Memutus semua keterikatan. Baru dapat kekuatan tertinggi. Jurus pedang yang mendalam ini. Orang biasa sepertimu mana mungkin ngerti rahasianya. Lagi pula, kamu itu murid penjagal yang gak guna. Apa yang bisa dia ajarkan? Sehebat apapun kamu itu tetaplah murid orang gak berguna. Gading sebenarnya kenapa? Tebasan kejam. Kayaknya guru pernah sebut itu. Kalau mau latih ilmu ini, syaratnya harus dikebiri dulu. Pantas saja cuma dalam 3 bulan, dia udah meningkat seperti ini. Tapi ilmu sesat ini balasannya parah. Menjadi gila, itu udah hal biasa. Akhirnya, hari ini datang juga. Kamu dan Ardi bajingan itu harus mati. Ingatlah gimana aku ngajarin kamu dulu. Guru, Anda datang. Ardi, akhirnya kamu muncul juga. Pas banget. Berikutnya, itu kamu. Aku bakal potong kamu sampai mati. Biar kamu juga rasain rasanya hidup menderita. Hah? Ya! Ya! Ini nggak mungkin. Guru memang hebat. Cuma beberapa kata langsung bikin aku tercerahkan dan ngerti jurus yang lebih dalam. Ini nggak mungkin. Mana mungkin aku bisa kalah? Itu tetap ilmu sesat. Gak bisa kalahin pedang langit. Ini ilmu bakar darah. Bisa bikin kekuatan dalammu dalam waktu singkat naik beberapa kali lipat. Risikonya adalah bakar darahmu sendiri. Sangat berbahaya buat tubuh. Hei Hendra, matilah kamu! Dia latih satu ilmu buat ningkatin kekuatan dalam waktu singkat. Kekuatannya bagus. Tapi dampak balik dari kekuatan itu lebih parah dari tebasan kejam. Meski begitu, tetap jauh lebih lemah dari kakak. Gimana? Peringkat pertama. Cuma skuad ini aja. Kamu masih bisa bangkit gak? Guru, maafin aku udah bikin malu. Pecundang. Kalian itu pecundang. Gak ada yang bisa melawanku. Hari ini, aku bakal bunuh Hendra dulu buat perbaiki kekacauan ini. Biar kalian lihat apa itu jurus pedang sejati. Ya! Muridku itu
Gak perlu kamu ajarin. Sini. Kamu udah berjuang. Sisanya serahin ke aku aja. Siapa bocah itu? Belum tentu dia ngerti soal pedang. Dia kalahkan aku di batu uji pedang, baru diperbolehkan masuk. Seorang penjagal. Memang apa hebatnya? Ardi! Hari ini aku akan pertaruhkan nyawa melawanmu. Biar kamu terima akibatnya. Kalau mau latihan tebasan kejam, harus dikebiri dulu. Kamu harus berterima kasih sudah kukebiri. Makanya kamu bisa latihan. Kamu! Mati aja kamu! Terlalu lambat. Jangan banyak omong. Kalau berani, jangan menghindar. Terima dulu jurus tebasan kejamku ini. Saat batin kacau, bahkan gak bisa mengenali diri, pedangmu bisa tebas apa lagi? Kalau berani jangan menghindar! Gading ini, dia memang punya niat jahat. Sekarang dia udah kuasai ilmu sesat. Saluran nadinya penuh dengan energi kotor. Nanti pasti bakal meledak sendiri. Diam kamu! Hari ini, kalian semua harus mati! Selanjutnya, akan kutunjukkan apa itu pedang langit yang sejati. Ardi, aku pasti bakal bunuh kamu. Ardi, aku pasti bakal bunuh kamu. Kamu udah kalah. Satu tebasan. Dia cuma satu tebasan langsung kalahkan Gading. Pendekar Hendra bahkan gak bisa mengalahkannya. Pemuda yang begitu berbakat. Tadi aku salah menilai. Berani ngejek. Pendekar sehebat ini. Siapa dia sebenarnya? Pertarungan ini, Ardi menang. Penguasa bela diri, untuk peringkat pertama kali ini, bagaimana keputusannya? Kalau nggak ada yang menantang lagi, peringkat pertama kali ini adalah pendekar Buddha ini. Kalau begitu, aku umumkan. Tunggu. Anda penguasa bela diri yang terkenal di dunia bela diri. Jamuan kali ini buat susun ulang peringkat pedang. Aku udah dapat peringkat pertama. Selanjutnya aku mau lihat kehebatan asli dari pedang langit legendaris itu. Ini Dia gila ya? Dia itu memang sangat hebat, tapi itu kan penguasa bela diri. Semangat dia ini memang bagus. Tapi dia terlalu gak tahu diri. kekuatan pedang langit mana bisa sembarangan dilihat orang biasa. Anak muda, jangan terlalu ambisius. Nama senior pedang langit udah melegenda. Kami para junior sangat kagum. Hari ini seluruh pendekar berkumpul di sini. Kalau nggak bisa lihat sendiri Anda menunjukkan jurus pedang ini, bukankah itu penyesalan besar? Iya. Penguasa bela diri, izinkan kami untuk melihatnya. Jangan begitu ya. Aku ini udah sepuh, udah lama gak peduli urusan dunia. Cuma mau ketenangan, persaingan peringkat pendekar serahkan ke anak muda aja ya. Aduh gawat. Aku udah lama menipu, gak nyangka kali ini ketahuan. Kalau tahu anak ini begitu merepotkan, aku gak akan kejar ketenaran palsu. Aku mau tahu sampai kapan kamu pura-pura. Senior, aku ini masih pemula. Butuh petunjuk dari orang hebat seperti Anda. Tolong senior ajari aku sedikit. Kalau kalian begitu antusias, nah, aku terpaksa
membuka mata kalian. Rahasia pedang langit ini nggak bisa dijelasin dengan kata. Kalian harus lihat baik-baik. Yep. Hop. Oh. Hop. Pedang langit. Itu akar langit dan bumi. Permulaan segala sesuatu. Angin dan pedang bergerak. Hati dan energi ikut bergerak. Tanpa bentuk, tanpa rupa. Memutus sebab dan akibat. Hati dan pedang bersatu. Pedang dan niat bersatu. Niat bersatu dengan langit. Anda beneran penguasa bela diri? Aku? Kalau bukan aku, masa itu kamu? Dasar kamu bocah. Jangan asal menuduh. Oh, justru benar aku orangnya. Aku bersalah. Maafkan aku. Ya. Aku beneran salah. Aku bukan penguasa bela diri. Aku ini cuma seorang penipu. Anda bermurah hati. Tolong maafkan aku. Si tua bangka ini ternyata penipu. Pantas jurus pedangnya barusan terlalu berlebihan dan gak ada aturannya. Berani nyamar jadi pedang langit dan menipu kami lagi. Dasar penipu. Ayo cepatlah ngaku. Aku ini biasanya aku cuma meramal orang, baca ramalan. Tapi tiba-tiba aku kepikiran pedang langit selama ini gak pernah muncul. Jadi aku pakai kesempatan ini untuk mencari uang. Cuma itu aja. Ya. Aku juga nggak nyangka. Ternyata malah nipu Anda. Kamu mau ngapain? Menurutmu penipu. Pedang langit muncul untuk menarik perhatian. Terus ada yang datang mau bunuh aku. Penguasa bela diri palsu hari ini ngaku cuma penipu biasa. Seorang penipu mana berani bikin ulah sebesar ini. Rasanya seperti ada yang terlewat. Guru, Bibi, karena urusan udah selesai, gimana kalau kita cari penginapan dan adakan jamuan? Baiklah, kamu atur aja. Akan segera kuatur. Ayo kita pergi. Orang-orang itu berisik banget. Aku benar-benar gak bisa ngomong sama kakak. Gawat, ini dupa bius. Cepat keluar! Ternyata kamu. Gading yang suruh kamu datang. Gimana kamu tahu? Orang yang dendam sama kakak cuma dia. Katakan, apa tujuan kalian? Dupa biusku bisa membius meski gak digunakan. Waktunya tiba. Hari tenang kalian sudah berakhir. Ayo. Ayo makan. Kakak, Adik, kok kamu balik? kalau nggak datang, aku nggak bisa ketemu kamu kan? Adik, biasanya kamu gak suka pakai dupa. Kok hari ini pakai dupa? Cuma buat suasana aja. Kakak, kamu nggak suka ya? Gak suka. Kayaknya dupa ini bermasalah. Guru.
Oh, Kenapa kamu tahu? Adikku bukan orang yang suka dibuat-buat kayak kamu. Katakan, dia di mana? Sekarang, mendingan kamu jaga dirimu dulu. Tutup titik meridian. Kamu kira cuma dupa ini yang bermasalah? Anggur yang dicampur serbuk pelumpuh otot, gimana rasanya? aduh, guru. Serbuk pelumpuh otot di anggur itu, kalau digabung sama dupa ini, akan jadi racun mematikan. Nggak bisa dilawan. Aku tanya sekali lagi, di mana adikku? Tuan, tolong, Tuan! Akhirnya bertemu juga. Yang terjadi di Provinsi Awan, itu semua jebakan bukan? Kamu memang murid Aditya. Kamu lumayan pintar juga. Aku yang suruh orang nyamar jadi penguasa bela diri dan susun ulah peringkat pendekar buat menarik perhatian para pendekar. Dan aku juga yang mengajari Gading berlatih tebasan kejam buat menarik perhatian kalian. Semuanya ini ada dalam kendaliku. Kenapa kalau kamu tahu? Wanitamu masih di tanganku dan kamu udah kehabisan tenaga. Adik! Kakak, cepat pergi. Pergi? Hari ini gak ada yang boleh pergi. Lepaskan dia! Kembalikan dia padaku! Kamu kira kenapa aku buang waktu bersamamu? Dupa penggerogot tulang milik Ratna udah meresap ke kulitmu. Meski kamu menutup titik energi dalam, tetap gak ada gunanya. Apakah kamu merasa organ dalammu agak sakit? Aku akan bunuh kamu! Gak tahu diri. Ardi, kamu kira hal yang kurencanakan selama ini tanpa persiapan apapun ya? Kamu terlalu naif. Seingatku, kita nggak punya urusan. Sebenarnya kamu siapa? Aku siapa? Kamu tanya aja. Guru sialanmu itu. Adik! Guruku? Dulu, aku dan Aditya satu perguruan. Orang tua sialan itu gak mau wariskan ajaran pedang langit ke aku. Malah wariskan pedang langit ke ayahmu, pemuda polos itu. Cuma sibuk latihan pedang. Gimana dia bisa tahu cara mengeluarkan kekuatan maksimal dari pedang langit? Ternyata kamu itu pengkhianat yang ingkar janji. Diam kamu! Kakak! Pedang langit itu jurus pedang yang gak tertandingi. Hanya bisa dipakai untuk satukan dan kuasai dunia bela diri. Situasi sialan itu malah bilang niatku gak murni. Katanya untuk latihan pedang langit butuh orang dengan hati murni. Dia membuangku seperti sampah. Itu semua cuma alasan. Sekarang aku bakal buat kalian rasakan sakit yang kualami dulu. Kakak, kamu cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Lepaskan dia! Mau lepaskan dia, harus kalahin aku dulu. Sekarang dupa penggerogot tulang udah masuk sampai ke sumsum tulangmu. Gimana kamu mau melawanku? Kakak, kamu cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Dia itu mengincarku. Kamu gak perlu selamatin aku. Gak mungkin. Aku pasti bakal bawa kamu pergi.
Sekarang meridianmu putus dan ibu bela dirimu hancur. Kamu udah jadi pecundang. Kamu masih mau selamatin adik kesayanganmu? Kupikir lebih baik kamu mati di kematian hari ke-7. Menangislah ke gurumu. Ya! Adikku tersayang, akhirnya kamu datang. Sejak kamu melukai guruku, kamu gak lagi jadi kakakku. Jangan basa-basi. Hari ini, aku juga bakal bunuh kamu. Gawat, kekuatan Dimas jauh lebih dulu. Harus bawa Rara pergi dulu. Aditya, apa gunanya kamu selamatin mereka? Energi dalam terputus. Mereka udah jadi pecundang. Dunia bela diri ini akhirnya menjadi milikku. Apa ini ulah gading bajingan itu? Ceritanya panjang. Ibuku di mana? Ibuku di mana? Ayah nggak berguna. Nggak bisa jagain ibumu. Kamu gak pantas jadi ayahku. Kemarin gading bajingan itu bawa orang merampok perguruan kita. Dia bawa ibu pergi. Keluarga Lumia di mana? Cepat ikut aku ke ruang rahasia. Dulu, keluarga Lumia gak mau serahkan nama perguruan aliran ke keluarga Samudra. Sekarang, tetap aja jatuh ke tanganku. Jangan kira anak kalian udah balik, lalu bisa selamatin kalian. Dia itu sekarang beneran udah jadi seorang pecundang. Ibunya juga masih di tanganku. Ibu! Ardi, kamu sekarang begini. Kalau pergi juga bakal mati. Gading, kamu nggak tahu malu. Aku gak tahu malu. Hah, ini semua karena kalian gak mau serahkan perguruan. Bulan depan, aku dan guruku akan adakan jamuan para pendekar dan undang para pendekar dunia untuk menyusun dunia bela diri. Nanti, Nadia dari keluarga Lumia bakal dikorbankan. Nanti Nadia dari keluarga Lumia bakal dikorbankan. Keluarga Lumia harus datang. Aku bakal menjamu kalian dengan baik. Ardi, jangan gerak. Ibu, ini salah aku. Aku gak berguna. Ayah, apa nggak ada cara lain buat selamatkan kakak? Sebenarnya, masih ada cara. Guru, tolong beritahu. Guru pernah memberiku satu pil. Namanya pil pembersih sumsum. Dan aliran darah naga di pusat energimu itu sangat langka. Kalau minum pil ini, bisa memperbaiki energimu yang terputus. Bahkan, bisa mencuci sumsum dan memperbaiki meridian. Bisa membuat pedang langitmu naik 1 tingkat. Cepat suruh dia minum. Tapi cara ini perlu bantuan pendekar dengan kekuatan dalam ratusan tahun. Gak boleh dipaksakan sedikit pun. Kalau enggak, yang ditolong dan yang menolong, nyawanya bakal terancam. Jadi, apa nggak ada cara lain?
Ardi, yang bisa kakak kasih cuma kekuatan dalam ini. Asal kamu bisa baik-baik saja. Kakak, aku... Kakak, aku kasih kekuatan dalamku juga. Lagi pula kamu udah jadi nomor 1 di dunia. Nanti kamu tinggal lindungi aku aja. Makasih semuanya. Aku gak akan kecewakan kalian. Kamu satu-satunya harapan keluarga Lumia. Hanya kamu yang bisa selamatkan ibumu, nak. Aku sudah tua, gak perlu simpan banyak kekuatan. Lebih baik, aku membantumu. Pil pembersih sumsum digabung kekuatan ratusan tahun, ditambah bakat luar biasa Ardi. Kali ini pasti bakal bangkit kembali, dan kekuatannya juga meningkat. Ada kabar baik dan kabar buruk. Kamu mau dengar yang mana? Kabar buruknya, anakmu sekarang jadi pecundang. Apa yang kamu lakukan ke Ardi? Energi dalamnya sudah hancur. Menurutmu, gimana keadaannya? Kamu... Tentu, ada kabar baik juga. Jamuan para pendekar bulan depan, kalau pecundang itu nekat buat datang, kalian sekeluarga bakal bisa berkumpul di alam baka. Kamu gak bakal berhasil. Kamu bajingan. Lepaskan aku. Tunggu dan lihat saja. Bajingan. Hidupmu akan menderita. Ardi. Gimana? Gak mau ya? Kamu ngeremehin aku gak bisa. Bukannya kamu gak bisa, tapi kamu gak punya. Pengawal! Tuan, Bawa cewek murahan ini keluar. Dan kubur dia hidup-hidup. baik. Lepasin aku. Ayo. Ayo. Tuan Gading, tolong lepasin aku. Ibu, aku pasti menyelamatkanmu. Terima kasih semuanya. Jasa kalian hari ini pasti bakal kubalas setimpal. Dengan kekuatan ini, cepat pergi berlatih. Baik. Ibu, tunggu aku. Menurutmu, hari ini Ardi, si bajingan itu, bakal datang nggak? Kalau dia berani datang, aku bakal habisi dia dan menyiksanya pelan-pelan. Biar kamu lihat sendiri dia yang menderita sampai mati. Ardi, ibu mohon padamu, jangan datang. Belakangan ini, tindakan Dimas dan Gading semakin kejam. Perguruan yang gak nurut akan langsung dihabisi begitu saja. Masa depan bela diri ini semakin mengkhawatirkan. Iya, semua merasa terancam. Entah kapan ada yang bisa selamatkan kita dari bencana ini. Ayah, menurutmu Ardi bakal datang nggak?
Dia pasti datang. Kita harus percaya padanya. Pedang langit ke-9 buatanku akhirnya berhasil. Ibu, aku akan menyelamatkanmu. Ibu, Para pendekar, kebajikan, dan bakat guruku Dimas cukup meyakinkan. Ilmu bela diri cukup menakuti musuh. Dia pilihan terbaik sebagai pemimpin aliansi. Hari ini kita saksikan bersama-sama. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Aku merasa sangat khawatir. Sebagai pemimpin aliansi ini, aku harus sejahterakan dunia bela diri ini dan menetapkan aturan. Mulai hari ini, setiap aliran harus segera menyerahkan salinan ilmu bela diri andalan untuk perkaya gudang ilmu bela diri. Para murid terbaik tiap aliran juga bakal mengabdi ke kediaman pemimpin aliansi. Kalau ada yang sembunyi atau langgar perintah, keluarganya akan musnah. Karena gak ada yang keberatan. Baiklah, kita mulai tindak para pemberontak keluarga Lumia. Akan jadi contoh. Hari ini, Ardi bajingan itu gak datang. Kayaknya anakmu yang pecundang itu juga gak terlalu menghargaimu. Ardi, hiduplah dengan baik. Aku keberatan. Aku keberatan. Ardi, kenapa kamu datang? Hei Ardi, energi dalammu hancur. Kamu masih berani datang cari mati? Beneran gak tahu diri. Karena kamu udah datang kemari, aku gak perlu repot-repot lagi. Ibu jangan takut. Ardi datang jemput ibu pulang. Ardi, kenapa kamu sebodoh ini? Berisik! Kalian ini memang keluarga yang harmonis banget. Kalian anggap aku nggak ada. Sekarang aku bakal bikin kamu jadi cacat. Jangan. Ardi, tebasan kejamku sudah mencapai puncak tertinggi. Pecundang kayak kamu gimana bisa kalahin aku? Hari ini adalah hari kematianmu. Ardi! Ini nggak mungkin. Aura ini, mana mungkin. Aku sama sekali gak bisa tebak bocah sialan ini. Anak sialan. Cari mati! Jangan! Kamu... ilmu pedang apa itu? Ilmu jurus langit ke-9. Ini mana mungkin? Kamu udah melampaui tingkat 8 pedang langit dan menciptakan jurus ke-9. Apa susahnya itu? Yang dicari pedang langit bukan jurus, melainkan hati yang tulus dan murni. Sedangkan kamu udah lama tertutup nafsu kekuasaan. Tentu nggak paham makna sejati pedang langit. Alasan! Semua itu cuma alasan! Matilah kamu. Hei Ardi! Kalau kamu menyerang,
Aku bunuh wanita ini! Ibu! Ardi, meski kamu udah kuasai pedang langit ke-9, memangnya kenapa? Ibumu masih di tangan kami. Sekarang turunkan pedangmu dan lumpuhkan ilmu bela dirimu. Aku bakal melepaskan ibumu. Jangan, nak. Asal aku lumpuhkan ilmu bela diriku, kalian bakal lepaskan ibuku. Itu benar. Ibu, aku akan menyelamatkanmu. Ardi, bisa ketemu kamu lagi di kehidupan ini, itu keberuntungan terbesar ibu. Ibu gak bakal jadi beban buatmu. Ardi, kamu harus hidup baik-baik ya, nak. Ibu mau ngapain? Ibu! Ibu! Cepat lari. Ayo. Agus! Agus! Kenapa kamu melakukan ini? Karena ibumu masih di tangan mereka. Hanya ini yang bisa kulakukan. Bertindaklah tanpa ragu, nak. Agus! Kamu, bisa-bisanya kamu. Dulu aku memang yang bersalah. Sepanjang hidupku, aku berutang banyak pada kalian. Sekarang, akhirnya aku melakukan sesuatu yang benar. Ardi, aku mau kamu panggil aku ayah. Ayah. Mulai sekarang, keluarga Lumia ku serahkan padamu. Agus! Ayah. Agus! Agus! Ayah. Keluarga Lumia sudah aman. Ayah tenang aja. Ibu. Kakak. Ayo kita pulang. Iya, ayo kita pulang.